Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fika Zara Aini dari kelas 1B, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan memaparkan materi pendidikan abad 21. Baiklah, yang pertama ada globalisasi dan pendidikan. Globalisasi berawal dari niat negara industri maju untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dengan muatan ilmu dan teknologi. Dengan begitu, globalisasi dapat dimaknai sebagai kompetisi ekonomi berbasis ilmu dan teknologi. Munculnya ekonomi pengetahuan, yakni ekonomi yang dasar produknya adalah pengetahuan yang pada umumnya melibatkan kegiatan penelitian dilakukan di perguruan tinggi ataupun lembaga-lembaga penelitian. Nah, ciri-ciri masyarakat pada era globalisasi. Di era globalisasi ini dapat dilihat dari berbagai hasil penelitian oleh pakar-pakar di bidangnya. Lahirnya dunia baru yang ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu telah menyatukan umat manusia. Nah, gelombang globalisasi yang melahirkan dunia yang terbuka telah merubah seluruh aspek kehidupan manusia dalam bidang politik, sosial budaya, serta hak dan kewajiban manusia. Era globalisasi dan dampaknya. Globalisasi dapat dimaknai sebagai kompetisi ekonomi berbasis ilmu dan teknologi antar negara. Maka sumber daya manusia harus dipersiapkan agar bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain dan juga sebagai bentuk proteksionisme. Globalisasi juga dapat memperkuat identitas bangsa itu sendiri jika sumber daya manusia dikembangkan di dalam ruang budayanya sendiri. Lain halnya jika sumber daya manusia dikembangkan di dalam ruang kosong, maka yang terjadi yaitu lunturnya identitas bangsa. Dapat 3 karakteristik manusia yang berkualitas dan dapat survive di abad ke-21 menurut Tilaar, yaitu 1. Kemampuan menganalisis. 2. Kemampuan untuk berinovasi. Yang ketiga, kemampuan untuk memimpin. Ketiga kemampuan ini dapat dihasilkan bila manusia melalui pendidikan berkualitas tinggi. Globalisasi juga memiliki dampak bagi kehidupan bangsa, yaitu 1. Ancaman terhadap budaya bangsa. Hal ini ditandai dengan masuknya unsur budaya global melalui sarana informasi yang mempengaruhi budaya lokal. Yang kedua, lunturnya identitas bangsa. Hal ini sangat terjadi bila manusia di bangsa tersebut tidak menyaring kembali budaya global yang masuk ke bangsanya dan tidak melestarikan budaya bangsanya sendiri. Terdapat 3 konsep di dalam pendidikan abad ke-21. Yang pertama yaitu 21st Century Skills yang meliputi 1. Life and Career Skills. Yang kedua, Learning and Innovation Skills. Yang ketiga, Information, Media, and Technology. Penilaian saintifik yang menyatakan bahwa seseorang memiliki karakter inovator jika memiliki kemampuan untuk 1. Associating, kedua, Observing, ketiga, Experimenting, keempat, Questioning, kelima, Networking. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Teknik penilaian autentik meliputi analisis proses, penilaian atas tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks, serta pengukuran langsung keterampilan siswa yang berhubungan dengan hasil jangka panjang pendidikan. Terdapat 4 pilar pendidikan menurut UNESCO yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pendidikan. 1. Learning to know. Learning to know memiliki tujuan agar siswa memiliki pengetahuan fleksibel, adaptable, dan siap memakai ilmu yang didapat. Yang kedua, learning to do. Bentuk aktualisasi dari materi yang didapat agar siswa senantiasa
berlatih keterampilannya. Yang ketiga, learning to be, proses pemahaman siswa terhadap kebutuhan dan jati dirinya. Yang terakhir, keempat, learning to live together, mengajarkan siswa untuk bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian pembahasan materi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.